Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gembala Anugrah dengan NPM 211002082 dari kelas A angkatan 21. Di sini saya akan memaparkan tugas industri halal tentang membuat video yang bertema halal dan gaya hidup global. Untuk materi saya menjelaskan tentang halal food. Untuk halal food itu sendiri, dalam konteks yang demikian, Indonesia dengan negara yang memiliki populasi muslim yang besar menjadi aktor strategis baik dari sisi produsen maupun konsumen. Maka keunikan ini tentu tidak dimiliki banyak negara di dunia manapun. Dari sisi konsumen, ada 200 juta lebih penduduk muslim yang menjadi target pasar. Adapun dari sisi produsennya, ada banyak produksi di Indonesia yang memenuhi kualifikasi halal sehingga menjadi produk yang bisa diekspor kemana saja dengan ditempeli label halal. Dengan adanya regulasi ini, jaminan produk halal dan kelembagaan baru, yakni Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, menjadikan Indonesia siap menjadi penggerak halal di dunia global. Selain itu, Indonesia juga berpotensi menjadi pusat halal dunia. Ditilik dari sisi bahan dan sumber daya, maka Indonesia jelas memiliki semua potensi yang dibutuhkan. Dengan begitu, maka produk yang berasal dari Indonesia dengan label halal di dalamnya bisa menjadi tren global karena bisa memenuhi kebutuhan warga dari sisi kesehatan, produk, dan adanya label halal. Bisa kita saksikan misalnya para food blogger ketika mereview makanan perlu menyampaikan kepada para penontonnya tentang hal suatu makanan tersebut, karena hal tersebut penting mengingat sebagian besar penonton channel mereka adalah muslim. Beberapa food blogger kadang juga menyampaikan ini makanan non halal ya, atau kalau kalian kurang berkenan bisa skip ya, mungkin sekiranya begitu. Kita ambil contoh food blogger seperti Next Carlos, salah satu food blogger paling populer di Indonesia, punya pengalaman menarik soal kehalalan suatu makanan. Suatu ketika ia sedang mereview kari tabona dari Medan. Saat itu ia menyatakan bahwa kari tabona itu halal. Namun salah satu penonton menyampaikan di kolom komentar, Bang Next bagus, tiap video dikasih tahu halal atau enggaknya, tapi sedikit koreksi ya Bang, darah juga diharamkan buat yang muslim. Kiranya begitu. Next Carol pun meralat apa yang ia sampaikan, Mamen, karena di dalam video ada salah satu menunya darah ayam, jadi gue masukin kategori non halal ya, maaf infonya ya kalau salah, dan terima kasih ya udah ralat, dan ada baiknya jika setiap kalian mau makan ditanya dulu ya biar kalian gak ragu, kiranya begitu. Nah, interaksi Carlos dengan penonton channel YouTube-nya menunjukkan bahwa budaya sadar halal di masyarakat semakin meningkat. Artinya penonton tidak hanya harus mencari tahu informasi enak tidaknya suatu makanan, tapi juga mengenai kehalalannya, sehingga ia juga tahu apakah makanan tersebut dapat dikonsumsi atau tidak. Ini penting dalam konteks negara Indonesia yang mayoritas penduduk agama Islam. Food blogger yang membahas kehalalan makanan menunjukkan kepada kita bahwa perbincangan tentang halal lifestyle makin mengemuka di ruang publik. Aktivitas ini banyak dilakukan oleh generasi milenial dan bahkan generasi Z di jagat maya. Fakta ini menarik karena anak-anak muda kian peduli terhadap produk halal. Meski demikian, edukasi tentang produk halal harus terus dilakukan utamanya oleh lembaga pendidikan agar kesadaran halal makin membumi dan jadi bagian hidup. Mengutip dari Selina Jan Mohammed dalam bukunya yang berjudul Generation Muslim dan Cara Mereka Membentuk Dunia, menceritakan tentang 4 perempuan muslim di Singapura yang mendirikan situs web halal Food Hunt. Semboyan mereka adalah halal dulu, yang lainnya nanti. Web itu didirikan dengan tujuan untuk mendokumentasikan semua opsi halal yang bisa mereka temukan untuk memudahkan orang-orang menentukan pilihan mereka. Menurut Selina, kelas menengah muslim yang saat ini semakin makmur dan terpelajar semakin menyadari bahwa mereka bisa menyatakan hak mereka untuk membuat permintaan produk dan jasa yang sesuai dengan apa yang jadi syariat agama mereka. Maka fenomena ini sering muncul, fenomena ini kemunculan web halal Food Hunt sekali lagi
menunjukkan bahwa tingkat kesadaran halal makin tinggi di kalangan anak muda. Selina menyebut fenomena itu sebagai perpaduan antara iman, modernitas, dan identitas. Tentu sebagai seorang muslim mereka ingin menjalankan gaya hidup islami di tengah modernitas. Segala aspek yang mereka konsumsi atau ingin dipastikan tidak menyimpang dari norma agama, mulai dari makanan, musik, hingga pakaian. Sehingga tidak aneh jika beberapa tahun belakangan muncul bank syariah, hotel syariah, atau tren pariwisata halal dan sejenisnya. Bahkan di salah satu stasiun televisi tayang sebuah program bertajuk Halal Living. Nah, mungkin sekian pemaparan materi yang saya sampaikan. Saya kira cukup dan saya mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.